Dalam video ini, kami akan berbagi beberapa praktik stoik yang dapat membantu Anda memulai hari Anda dengan kedamaian dan tujuan. Marcus Aurelius menyarankan kita untuk memulai setiap hari dengan merenungkan keberhargaan hidup. Dia menulis, "Pada saat fajar ketika Anda kesulitan bangun dari tempat tidur, katakan pada diri sendiri bahwa saya harus pergi bekerja sebagai manusia. Apa yang harus saya keluhkan jika saya terlahir untuk bekerja? Sesuatu yang saya diciptakan untuk melakukannya, atau apakah saya diciptakan untuk bersembunyi di bawah selimut dan tetap hangat?" Bagaimana kita bisa menciptakan rutinitas pagi yang mencerminkan apresiasi kuno ini terhadap kehidupan? Tolong sukai video ini jika Anda menikmatinya dan ingin mendukung saya dalam menyebarkan kebijaksanaan stoik. Jika Anda belum berlangganan, saya sarankan Anda melakukannya dan jangan lupa aktifkan bel pengingat agar Anda tidak ketinggalan video terbaru. 1. Praktikkan kesadaran dan meditasi. Kesadaran dan meditasi keduanya menekankan pentingnya persepsi kita dan kekuatan saat ini. Mulailah pagi Anda dengan waktu yang ditentukan untuk kesadaran atau meditasi. Ini tidak berarti Anda harus duduk dalam posisi tertentu atau mengulangi kata-kata tertentu kecuali itu bekerja untuk Anda. Ini berarti Anda harus pusatkan diri Anda di sini dan sekarang. Temukan tempat yang tenang dan pilih postur yang nyaman. Tutup mata Anda dan arahkan perhatian Anda ke dalam. Mulailah dengan hanya mengamati napas Anda. Rasakan masuk dan keluarnya napas. Biarkan pikiran dan emosi Anda datang dan pergi. Bayangkan mereka seperti daun di sungai atau awan di langit. Kunci di sini adalah ketidakterikatan. Anda adalah pengamat, bukan peserta. Praktik ini sesuai dengan fokus stoik untuk memisahkan peristiwa dari penilaian kita tentang mereka. Persembahkan momen terakhir meditasi Anda untuk memikirkan ajaran atau kutipan stoik. Misalnya, Anda dapat merenungkan tentang amor fati atau cinta takdir. Amor fati berarti untuk merangkul setiap momen, setiap peristiwa, setiap tantangan, setiap kemenangan sebagai sebuah hadiah dan inti kehidupan itu sendiri. Ini adalah undangan untuk tidak hanya menerima, tetapi mencintai keadaan yang kehidupan hadirkan. Baik sukacita maupun kesedihan, keberhasilan atau kegagalan. Memulai hari Anda dengan praktik amor fati adalah tindakan penerimaan dan rasa syukur yang mendalam dalam momen kesadaran pertama Anda. Ini bukan cara untuk melarikan diri dari kenyataan, tetapi cara untuk mencintai kenyataan, bagaimanapun itu muncul. Amor fati adalah pengingat bahwa saat ini adalah hadiah dan setiap saat adalah kesempatan untuk pertumbuhan, pembelajaran, dan koneksi. Ini adalah praktik yang dalam yang menantang putaran nasib. Pada akhirnya, amor fati adalah sumber perdamaian stoik yang cemerlang yang membimbing Anda ke kehidupan penerimaan, rasa syukur, dan cinta tanpa syarat untuk saat ini. Dengan merangkul praktik ini, Anda menciptakan pagi yang dipenuhi dengan cinta yang dalam dan bersinar dalam kehidupan. Membimbing Anda menuju hari yang autentik, bertujuan, dan berbudi. Nomor 2. Tulislah niat harian, bukan tujuan. Tujuan dan niat keduanya membentuk jalur kita, tetapi dengan cara yang berbeda. Tujuan berfokus pada masa depan, pada hasil dan pencapaian. Mereka memberi kita arah. Niat berfokus pada saat ini, pada perjalanan, pada nilai-nilai kita, dan menjadi orang yang kita inginkan. Praktik stoik menekankan perbedaan antara apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang tidak. Tujuan seringkali bergantung pada faktor eksternal yang mungkin di luar kendali kita. Meskipun kita berusaha keras, tantangan yang tak terduga bisa muncul. Niat, bagaimanapun juga, berada dalam kekuasaan kita. Mereka adalah ekspresi harian dari nilai-nilai pribadi kita. Pilihan sadar tentang bagaimana kita ingin hidup di dunia, terlepas dari keadaan eksternal. Saat Anda memulai pagi Anda setelah membersihkan pikiran dengan menulis jurnal, pikirkan tentang jenis hari yang ingin Anda miliki. Alih-alih fokus pada tugas-tugas yang harus dilakukan, tanyakan pada diri sendiri. Ingin jadi siapa saya hari ini? Apakah saya ingin menjadi sabar, menerima setiap momen sebagaimana adanya tanpa tergesa-gesa melaluinya? Apakah saya ingin menjadi berbelas kasih terhadap diri sendiri dan orang lain mengetahui bahwa setiap orang memiliki perjuangannya sendiri? Atau mungkin saya ingin menjadi berani, menghadapi kesulitan nyata dan keluar dari zona nyaman?
Salah satu cara untuk memulai hari Anda adalah dengan menetapkan beberapa niat untuk diri sendiri. Ini bukanlah tujuan yang harus dicapai, tetapi kualitas yang harus dihayati. Sebagai contoh, Anda bisa mengatakan, "Saya akan lebih memperhatikan kata-kata saya hari ini," atau "Saya akan berusaha untuk memahami sudut pandang yang berbeda," atau "Saya akan menemukan kedamaian di tengah kekacauan." Niat-niat ini tidak dimaksudkan untuk dicentang dari daftar, tetapi untuk memandu tindakan dan reaksi Anda sepanjang hari. Seperti yang dikatakan oleh Seneca dengan bijaksana, bukanlah apa yang Anda tanggung, tetapi bagaimana Anda menanggungnya. Niat membantu Anda menyelaraskan pilihan sehari-hari Anda dengan nilai-nilai batin Anda. Mereka membantu Anda mengukur kesuksesan Anda bukan dari apa yang Anda capai, tetapi dari bagaimana Anda hidup, bertindak, dan merespons di dunia. Mereka memberi Anda rasa arah dan tujuan yang jelas terlepas dari ketidakpastian yang mungkin terjadi sepanjang hari. Nomor 3, meditasikan ketidakkekalan semua hal. Aspek kunci dari filsafat Stoik adalah kesadaran dan penerimaan yang mendalam terhadap sifat sementara dari segala sesuatu. Setiap pagi sebelum kebisingan dunia mengganggu Anda, luangkan waktu untuk tenggelam dalam realitas ini. Temukan tempat yang tenang di mana Anda dapat duduk tanpa gangguan. Pastikan postur tubuh Anda santai namun waspada, sebagai ungkapan fisik dari keseimbangan yang Anda cari antara ketenangan dan kewaspadaan. Tutup mata Anda dan visualisasikan besarnya kosmos. Bayangkan bintang-bintang yang lahir dan mati, galaksi-galaksi yang berputar dalam irama kekekalan. Dalam tarian kosmik ini, tidak ada yang abadi. Bagaimana jika Anda bisa memperbesar dan melihat seluruh planet sebagai titik kecil di luasnya ruang angkasa? Bayangkan bagaimana perasaan Anda tentang sejarah umat manusia, keagungan alam, dan kehidupan Anda sendiri dalam perspektif ini. Ini bukanlah latihan untuk membuat Anda merasa tidak penting, tetapi untuk membantu Anda menghargai keindahan dan kerapuhan eksistensi Anda. Ketika Anda menyadari betapa singkat dan berharganya waktu Anda dapat fokus pada hal-hal yang benar-benar penting bagi Anda dan menghindari menyia-nyiakannya pada hal-hal yang tidak perlu. Ini adalah cara yang kuat untuk memulai hari Anda dengan tujuan dan rasa syukur. Alih-alih takut akan kematian, Anda dapat memilih untuk merayakan hidup dan memanfaatkannya sebaik mungkin. Seperti yang dikatakan oleh filsuf kuno Seneca, bukan bahwa kita memiliki waktu singkat untuk hidup, tetapi bahwa kita banyak menyia-nyiakannya. Dengan melakukan latihan ini setiap pagi, Anda dapat mengingatkan diri Anda untuk hidup setiap hari secara penuh dan bermakna. 4. Tulislah pikiran Anda. Membuat catatan harian bukan hanya cara untuk mendokumentasikan hidup Anda, tetapi juga cara untuk menjelajahi dunia batin Anda. Ini merupakan bentuk refleksi diri yang mendalam dan bahkan penyembuhan. Menuliskan pikiran Anda dapat membantu Anda mengklarifikasinya, mengungkapkannya, dan mentransformasinya. Untuk memulai, temukanlah sebuah catatan harian yang sesuai dengan Anda. Ini bisa berupa buku catatan sederhana, jurnal mewah, atau aplikasi digital. Ini adalah ruang pribadi Anda di mana Anda dapat jujur dan bebas dari penilaian dan tekanan. Ini adalah tempat di mana Anda dapat membiarkan pikiran Anda mengalir secara alami. Setiap pagi, tulislah apapun yang muncul dalam pikiran Anda. Ini bisa berupa fragmen mimpi, emosi dari hari sebelumnya, atau harapan untuk hari ini. Langkah pertama adalah mengosongkan pikiran Anda dari segala gangguan atau kekhawatiran, seperti menyapu daun-daun yang jatuh di halaman. Kemudian, fokuslah pada rasa syukur. Dalam skema besar kehidupan, kita sering lupa apa yang kita miliki dan apa yang kita inginkan. Tetapi stoikisme mengajarkan kita untuk menghargai momen sekarang. Tuliskanlah 3 hal yang Anda benar-benar syukuri. Apakah itu kenyamanan tempat tidur Anda, senyum orang yang Anda cintai, atau kesempatan untuk memulai hari baru. Setelah rasa syukur, refleksikan diri Anda. Pikirkan tentang sebuah prinsip stoik atau tantangan pribadi. Tanyakan pada diri sendiri pertanyaan seperti, apakah saya hidup sesuai dengan nilai-nilai saya? Di mana saya bertindak secara impulsif daripada secara rasional pada hari kemarin? Bagaimana saya bisa memperbaiki diri hari ini? Ini bukanlah cara untuk menghakimi diri Anda, tetapi untuk menjadi lebih sadar dan berkembang.
Terakhir, tulislah sebuah niat untuk hari ini. Pilihlah pernyataan sederhana atau komitmen berdasarkan pada kebajikan stoik seperti kebijaksanaan, keberanian, keadilan, dan penguasaan diri. Ini akan menjadi kompas moral Anda yang membimbing tindakan dan keputusan Anda sepanjang hari. Ingatlah bahwa jurnal Anda adalah cermin dari dunia batin Anda. Ini adalah alat, teman, dan mentor. Meditasi, Marcus Aurelius, salah satu teks stoik terkenal, dimulai sebagai jurnal pribadinya. Itu adalah caranya untuk menerapkan prinsip stoik, memahami perilakunya, dan menghadapi kompleksitas kehidupan. Kelima, salah satu cara lain untuk memulai hari Anda adalah dengan merangkul beberapa ketidaknyamanan. Di dunia modern ini, kita sering mengharapkan kenyamanan dan menghindari rasa sakit. Namun, para stoik mengetahui bahwa kenyamanan bisa menjadi perangkap yang mencegah kita untuk tumbuh dan belajar. Mereka berlatih memperkenalkan ketidaknyamanan kecil dalam hidup mereka sebagai cara untuk memperkuat semangat mereka, membangun ketahanan, dan siap menghadapi tantangan yang tak terhindarkan dalam hidup. Seorang filsuf stoik pernah menyarankan untuk menghabiskan beberapa hari dengan makanan dan pakaian yang paling sederhana dan murah. Katanya hal ini akan mempersiapkan kita lebih baik untuk masa depan. Idenya bukan untuk menyebabkan penderitaan yang tidak perlu, tetapi untuk memutus ketergantungan pada kenyamanan eksternal dan mengingatkan kita akan kekuatan batin kita. Ketika Anda memulai hari Anda, pikirkan cara-cara kecil untuk merangkul ketidaknyamanan sukarela. Mungkin Anda bisa mandi air dingin untuk menyegarkan diri dan membersihkan segala kelesuan. Tindakan ini tidak hanya meningkatkan kewaspadaan fisik Anda, tetapi juga berfungsi sebagai pengingat simbolis akan kemampuan Anda untuk mengatasi dan berkembang. Atau pilih untuk melewatkan cangkir kopi pertama Anda. Mengingatkan diri Anda bahwa dorongan dan motivasi Anda berasal dari dalam, bukan dari stimulus luar. Anda juga bisa mencoba praktik yang lebih reflektif seperti menyisihkan 10 menit untuk meditasi tentang tantangan masa lalu. Mengakui kekuatan yang Anda tunjukkan dan pertumbuhan yang datang darinya, atau memilih untuk berjalan atau bersepeda ke tempat kerja daripada mengemudi. Memungkinkan Anda untuk menyadari lingkungan sekitar Anda dan merangkul usaha fisik sebagai tanda potensi tubuh Anda. Tujuannya di sini adalah ganda. Pertama, tindakan sehari-hari ketidaknyamanan ini berfungsi sebagai latihan bagi pikiran dan semangat, mirip dengan atlet yang melatih tubuhnya. Dengan secara teratur keluar dari zona nyaman kita dengan cara kecil, kita mempersiapkan diri untuk tantangan yang lebih besar dan tak terduga dalam hidup. Salah satu cara untuk mendapatkan sudut pandang adalah dengan secara sukarela menghadapi beberapa ketidaknyamanan. Ini membantu kita menghargai kenyamanan yang kita miliki dan menyadari bahwa itu tidak penting untuk kebahagiaan atau kesejahteraan kita. Dengan memilih ketidaknyamanan, kita tidak menyakiti diri kita sendiri, tetapi malah memberdayakan diri kita. Kita sedang menyentuh sumber kekuatan yang lebih dalam, melepaskan ikatan yang tidak perlu, dan menemukan rasa kebebasan batin yang independen dari kondisi eksternal. Saya yakin Anda menemukan video ini menyenangkan, dan saya menyampaikan rasa terima kasih atas kehadiran Anda. Eksplorasi kami tentang aturan ritual pagi stoik memberikan potensi untuk meningkatkan pagi Anda, mengarahkan hari Anda, dan secara fundamental mengubah hidup Anda. Ingatlah bahwa setiap matahari terbit yang segar menawarkan kesempatan untuk menyambut kehidupan dengan rasa syukur, keberanian, dan kasih sayang. Seperti biasa, jika Anda telah mencapai titik ini, berikan komentar filosofi hidup stoik agar saya tahu Anda menonton sampai akhir. Jika Anda berpikir video ini berharga, berlanggananlah untuk wawasan lebih lanjut, tekan tombol lonceng notifikasi, dan tunjukkan dukungan Anda dengan suka dan komentar. Dan untuk eksplorasi kebijaksanaan stoik lebih banyak, 2 video tambahan akan muncul di layar Anda sekarang. Terima kasih.